welcome home, welcome back to God's Word. Kali ini saya akan khotbah mengenai lupakan masa lalu. Sebuah khotbah yang sangat-sangat mungkin sudah familiar, tetapi yang melakukan cukup sedikit, soalnya sangat-sangat sulit untuk melupakan masa lalu. Dan kita akan buka sama-sama aja langsung di Alkitab kita. Kita akan buka sama-sama di Ayub atau Job, pasal yang ke-17, ayat yang ke-9. Seperti biasa, saya himbau Anda sekalian untuk membaca full satu pasal supaya nggak sesat, supaya nggak bingung, supaya tahu konteksnya dengan full. Saya akan bacakan yang sesuai dengan konteks di sini saja. Ya, di sini dikatakan bahwa yet the righteous holds to his way, and he who has clean hands grows stronger and stronger. Ya, di sini dijelaskan sangat-sangat gamblangnya, di mana kalau kita sebagai anak Tuhan, kita mesti memegang hidup kita dan kita mesti berjalan jalan Tuhan dan tetap menjadikan tangan kita menjadi tangan yang bersih, maka nanti kita akan bertumbuh menjadi kuat dan semakin kuat. Ini adalah ayat untuk kita itu semakin kuat melalui masa lalu. Masa lalu ada untuk mendewasakan kita semuanya. Anda dan saya memiliki sebuah masa lalu yang pastinya beda. Meskipun itu sama, pasti akan ada persentase perbedaan yang ada pada masa lalu kita, bukan? Nah, ketika kita mengalami masa lalu, baik itu sebuah kejayaan maupun kelemahan, kesedihan atau kebahagiaan, kita tidak boleh tenggelam selalu di dalam masa lalu. Kita mesti tahu bahwa masa lalu ya masa lalu, sudah berlalu. Mestinya kita songsong masa depan yang akan datang seperti apa. Bagaimana kita siapin plan ke depannya, bagaimana untuk kita menghadapi segala tantangan yang ada di depan kita. Jangan terlalu sibuk dengan kita tuh memikirkan aku dulu kayak gini, usahaku gini. Tapi itu kan dulu. Lah, kedepannya gimana? Sebuah masa depan itu ada kalau kita mau bangun. Dan kalau kita tenggelam dulu dalam sebuah masa lalu, kita tidak akan bisa kemana-mana. Sama seperti ketika kita mau mencapai satu tujuan, kita selalu ingat-ingat dengan hal yang lalu, maka kita tidak akan relevan untuk zaman now. Kita akan bingung menyiapkan untuk zaman di masa depan. Dimana kalau dulu misalnya kalau sebuah toko itu wajib memiliki tanah atau lahan atau lokasi atau bangunan. Tetapi kalau kita tahu untuk saat ini kita buka toko aja bisa tanpa bangunan, cukup menggunakan 1-2 aplikasi kita sudah memiliki seolah-olah toko ya. Toko kita masing-masing, dengan kita bisa jualan apapun itu, kita bisa menjual segala sesuatu online. Yang semestinya kalau kita masih melakukan hal-hal yang masih kuno, kita tidak akan bisa berkembang dan kita akan mengalami stagnasi. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kalau Tuhan pengen kita melupakan masa lalu, yes, kita mesti fokus ke masa depan. Kita nggak bisa untuk kalau misalnya di kehidupan anak Tuhan, kita nggak bisa untuk ada pada kemuliaan Tuhan yang lampau. Selalu kita usahakan untuk kita mendapatkan kemuliaan Tuhan di depannya seperti apa, ke depannya bagaimana. Untuk yang sudah berlalu adanya mujizat, ada apa, ya sudah, itu hanya untuk menguatkan saja. Tetapi jangan sampai itu jadi sebuah kebanggaan lebih sehingga itu bisa memendam masa depanmu dan masa depanku. Dimana kalau kita memiliki sebuah visi dan misi, itu kita mesti kasih ke Tuhan dulu, sehingga Tuhan itu akan membelokkan jalan kita yang lagi belok ke tempat yang semestinya. Jadi kalau misalnya kita fokusnya sama Tuhan, kita pasti akan tahu bahwa mana yang salah, mana yang betul, mana yang sesuai, nggak sesuai, mana yang perlu dan tidak, mana yang jahat, mana yang baik. Tapi kalau kita masih bingung dengan
pengertian kita masing-masing, ya nggak akan ada kemana-mana Anda dan saya. Begitu pula dengan apa yang dipikirkan oleh manusia yang lain. Manusia yang lain itu akan selalu ada untuk mencaci maki, akan selalu ada untuk membuli, menjelek-jelekan dan sejenisnya. Sebab itu sudah ada dalam Alkitab dan sudah biasa banget lah ya. Kita sebagai anak Tuhan jangan jadi contoh yang seperti itu. Kita mestinya itu memiliki hati yang mau melekat kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak usah fokus pada hal-hal yang aduh kenapa ya dia benci aku padahal gak kenal. Bayangin itu loh, kita bisa memikirkan sesuatu yang ya ampun itu onlinean doang, gak kenal gitu loh. Entah itu komen-komen yang emang sengaja mengkomen jelek atau emang menjatuhkan atau kayak gimana gitu loh. Kita sensitif kepada sesuatu yang gak nyata, yang maya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita mestinya tahu gitu loh. Apa kata manusia itu ya sudahlah gak apa-apa. Tapi yang penting adalah apa kata Tuhan. Dan apa kata Tuhan pasti itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita bingung masalah gimana, kita keinget dengan masa lalu mulu, diputusin mantan, kekecewaan, kepahitan atau gimana. Udah deh, itu sudah lampau. Kita hanya bisa termenung melihat masa lampau, tapi jangan lama-lama. Berikutnya gimana? What's next? Setelah ini bagaimana? Nah, kalau misalnya kita sudah tahu masa laluku seperti itu, kemudian aku jatuh lewat lubang X, jangan sampai kita mengalami di masa depan jatuh lagi ke lubang yang sama. Paling enggak jatuh ke lubang Y lah ya, tapi kan beda gitu. Jadi sebuah pengalaman itu ada untuk membentuk kita. Sebuah masa lalu ada untuk menguatkan kita. Sebuah masa depan adalah tujuan yang mesti kita dapatkan. Jadi sebuah visi atau misi, Anda dan saya bisa doa ke Tuhan untuk kita memiliki sebuah visi misi tertentu yang bisa private, yang hanya kita doang, yang gak sama dengan teman-teman kita yang lain. Sebuah visi dan misi, kalau kita dikasih suatu tujuan pasti ada stepnya. Gak mungkin kita langsung melangkah, teleport dan lain-lain. Kita pasti akan mengalami baby step, adanya gagal, sukses, adanya disalah mengerti, adanya disepelekan, adanya sikut menyikut, kita pasti akan mengalami. Tetapi ingatlah, yang di dalam Tuhan pasti akan dijagai selalu sama Tuhan. Sebuah khotbah yang tidak banyak yang akan mengkhotbahkan, tetapi ini adalah khotbah yang sangat membangun. Sebuah khotbah yang bisa mengangkat Anda ketika Anda sedang jatuh di masa kelam saat ini juga. Jadi jangan kecewa, ada Tuhan, Tuhan bisa ubah semuanya. Anda dan saya bisa lakukan semua itu sebab kita punya Tuhan yang hidup. Bagaimana dengan kehidupanmu dan kehidupanku? Apakah kita sudah fokus dengan masa depan kita yang gemilang yang akan kita bangun dengan Tuhan, atau kita sibuk untuk kita mengingat kenangan yang sudah kita tutup di dalam buku yang lama? Setelah ini saya akan doakan Anda semua yang mungkin lagi bingung, lagi galau, gak tahu kenapa banyak masalah. Jadi abis ini kita akan doa sama-sama. Yuk kita doa yuk. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus buat hambamu ini, Tuhan Yesus buat anak-anakmu yang menonton hingga saat ini, yang kita semua mungkin lagi galau, bingung untuk masa depan gimana, ada masalah, gak ngerti penyelesaian gimana. Engkau akan ubah sedikit mindset kami supaya kami memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, bukan melulu mengenai manusiawi kita. Di dalam nama Yesus, saat ini juga akan timbul semacam berbagai solusi yang engkau gak tahu asalnya di mana, tapi tiba-tiba otakmu akan think about it. Jadi saat ini juga engkau akan diberkahi hikmat, solusi dan lain-lain di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus, Tuhan yang lagi buntu, yang lagi gak tahu mau gimana, lagi stagnasi, saat ini juga engkau buka sumbat itu. Engkau yang mengalami stagnasi dalam bidang usaha, saat ini juga engkau akan diberkati now in Jesus name. I bless you now in Jesus name.
saat ini juga engkau akan semakin bangkit, semakin kuat selayaknya engkau menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan semakin kuat, maka perjalananmu, kebangkitanmu akan semakin kuat juga, kata Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hanya segitu aja yang perlu doain. Gak tahu kenapa Tuhan gak mau banyak, tetapi kita tahu bahwa yang penting bagi kita itu adalah taat dan setia. Pengikut Tuhan Yesus pastinya taat dan setia. Tidak ada yang lain, itu sudah sesuatu patokan yang wajib. Meskipun taat dan setia itu berbeda makna bagi kita masing-masing, tetapi hidup dalam Tuhan mestinya happy. Ya, sekilas dulu mengenai God's Word kali ini. Nanti kita ketemu lagi di next episode. God bless you dan bye-bye.